Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Oke, di video kali ini ya, saya kedatangan ya satu buah mesin televisi teman-teman, yaitu mereknya adalah Samsung. Seperti ini ya, bisa teman-teman lihat ya, mesinnya seperti ini. Karena Samsung itu yang saya tahu ada beberapa jenis ya, ada yang menggunakan di sini adalah IC yang kecil itu, IC SMD ya, apakah namanya, ada juga yang menyatakan itu IC laba-laba, dan ada yang menggunakan IC normal seperti ini teman-teman, IC panjang ya. Nah, seperti yang saya hadapi saat ini adalah satu buah mesin televisi Samsung yang kerusakannya itu horizontalnya sering jebol ya, transistor horizontal jebol terus ya. Karena kebetulan ini adalah mesin dari servis sebelah ya teman-teman, dari teman, dan katanya dia sudah mengalami korban banyak IC horizontal ya. Dan betul aja ya teman-teman, saya coba di sini, saya juga korban dua ya. Ini saya korban dua. Saya coba menggunakan ini 2499, cuman bertahan sekitaran 30 detik ya, terus kemudian panas sekali, lalu kemudian putus. Dan saya mencoba lagi dengan menggunakan ini adalah 6092 ya teman-teman ya, 6092 itu juga tidak tahan ya, cuma bertahan 1 menitan ya, kemudian jebol lagi teman-teman. Nah, sementara ya, televisi ini apabila kita ukur bagian B plusnya itu normal ya, normal di posisi 125 ya. Untuk televisi yang seperti ini itu 125, kadang ada juga 120 ya, itu normal ya teman-teman. Namun yang anehnya horizontalnya itu jebol terus ya. Terus kemudian saya juga sudah pernah ya melakukan pemeriksaan di sini. Ini adalah C damper ya, yang berhubungan dengan di sini ya teman-teman, di kolektornya itu juga sama teman-teman, yang mana keadaan C ini dalam keadaan normal ya. Karena yang saya tahu, untuk kapasitor yang apabila ada cacat itu biasanya gambar berubah ya, apakah itu geser, apakah itu melengkung, apakah melebar atau bagaimana ya. Nah, itu biasa di kapasitor teman-teman. Tapi yang ini normal ya, gambar normal ya, tidak ada masalah di gambar. Tapi yang anehnya horizontal itu jebol terus. Oke ya, jadi pertama-tama ya teman-teman, yang harus kita ketahui dulu adalah prosesnya ya. Jadi begini ya, yang saya ketahui untuk televisi Samsung ini, yang membuat IC atau transistor horizontal ini ya bisa bekerja itu karena dia mendapat sinyal dari sini teman-teman. Ini adalah basis ya, ini ya, dia mendapat sinyal dari mana ya, bentar ya. Yang jelasnya basisnya ya teman-teman, dari basis itu dia mendapatkan tegangan ya sekitar 1 hingga 2 volt dari kaki trapo ya, dari kaki trapo ya. Ini dia, ini jalurnya ya, ya betul ya, ini. Nah, larinya ke sini teman-teman, gitu ya. Nah, tegangan yang keluar di sini itu ditentukan oleh input tegangan yang masuk di trapo. Nah, input tegangannya dia di sini teman-teman. Ntar ya. Nah, di sini dia. Outputnya di sini. Melalui resistor L ya, melalui L masuk ke basis. Apabila tegangan kerja ya di basis ini hadir, maka transistor horizontal ini akan bekerja dan membuat playback juga bekerja. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi itu tergantung besarnya output di sini, itu tergantung dari besarnya tegangan di sini. Jadi panas atau tidaknya transistor horizontal ini itu sangat tergantung dari tegangan yang dikeluarkan oleh trapo ini teman-teman. Otomatis
tegangan yang dikeluarkan trafo ini karena sangat mempengaruhi suhu daripada horizontal, berarti input daripada trafo ini juga sangat berpengaruh. Seperti itu ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau saya pelajari, input daripada trafo Samsung ini itu beda ya teman-teman dengan TV-TV pada umumnya. Misalnya televisi Cina ya, itu beda. Kalau TV Cina dia itu inputnya cuma satu arah ya, yaitu dari vertikal ya teman-teman. Dari tegangan vertikal diambil naik ke input PCC trafo driver horizontal. Nah kalau untuk Samsung ini dia tampil beda teman-teman. Nah mengapa saya katakan tampil beda? Yang mana trafo itu disuplai dari dua arah ya. Trafo disuplai dari dua arah teman-teman. Nah dari mana saja itu? Nah pertama dia disuplai dari arah power supply ya, power supply SMPS yang ada di sini ya, pada trafo power supply teman-teman, trafo regulator ya orang bilang sebagian. Nah itu jalur pertama. Nah jalur kedua dia disuplai dari ini, dari PCC vertikal yang besarannya itu adalah 17 volt. Sementara supply pertama dari power supply itu adalah besarannya 12 volt. Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman. Pada saat televisi pertama kali dinyalakan ya, sebelum playback bekerja dan sebelum tegangan vertikal hadir, maka starting utama dilakukan oleh tegangan yang sumbernya dari SMPS ya. Seperti itu teman-teman. Starting pertama dilakukan oleh tegangan yang sumbernya dari SMPS. Nah setelah televisi ini start, playback bekerja, tegangan vertikal keluar dan menghasilkan 17 volt, maka tegangan SMPS tadi ya, yang asalnya dari power supply ini, itu digantikan tugasnya oleh tegangan yang asalnya dari playback. Seperti itu teman-teman. Nah yang jadi pertanyaan, mengapa televisi ini horizontalnya bisa menjadi panas bahkan jebol? Nah di sini dia kelemahannya teman-teman. Ini sepertinya kalau saya analisa ya, itu tegangan yang dari playback kayaknya tidak bekerja menggantikan tugas daripada tegangan yang keluar dari SMPS ini. Pada normalnya ya, pada saat normal, seharusnya pada saat televisi sudah start, maka tegangan SMPS yang berasal dari sini itu digantikan tugasnya oleh tegangan yang keluar dari playback yang masuk ke vertikal ya, yaitu 17 volt. Oke, kita buktikan ya. Sebentar, saya cari kabel AC-nya dulu teman-teman. Oke, sebelum kita colok ke tegangan, kita akan telusuri dulu tegangan mana saja yang dari SMPS atau power supply dan tegangan mana yang dari playback. Oke ya teman-teman, jadi di sini kita akan lihat ya jalurnya ya. Coba ya, kita akan telusuri dulu. Nah ini adalah jalur yang dari trafo ya, input trafo yang dari power supply. Yang saya katakan tadi ada 2 jalur, lihat ini dioda, resistor, lihat masuk terus ke sini. Nah dari sini dia lalu kemudian masuk ke elko teman-teman, elko masuk ke sini. Oke ya, jadi itu yang dari power supply, dari regulator ya. Nah sementara yang dari playback, yang ini teman-teman, ini kan tadinya ya, ini jalur yang dari regulator, terus ada ini ada dioda kah atau apakah ini ya, resistor ya, ini ke sini, terus kemudian ini naik ke dioda ya, ini tadi resistor ya, nyebrang ke dioda. Nah ini adalah
yang bersambung ya ke vertikal. Nah, coba lihat nih jalurnya. Kalau kita telusuri, dia larinya ke sini teman-teman. Dia larinya ke sini. Nah, ini kan dioda ya, langsung ke vertikal ini. Nah, seperti itu ya. Dalam keadaan normalnya seharusnya ya, pada saat televisi ini start, maka tegangan yang asalnya dari power supply itu digantikan tugasnya oleh tegangan yang dari vertikal ini, yang sumbernya dari playback. Nah, itu normalnya teman-teman. Tapi ketika saya lihat dan saya analisa ya, untuk televisi ini sepertinya tidak ya, tidak tergantikan teman-teman. Sepertinya tegangan yang dari playback ini tidak mengcover ya tugasnya yang dilakukan oleh power supply tadi ya, sehingga menyebabkan horizontal kepanasan. Seharusnya itu terganti. Oke, jadi di sini saya akan coba colokkan dulu ke listrik ya. Saya akan colokkan ke listrik. Karena di sini ada perbedaan tegangan ya teman-teman. Yang dari power supply itu tegangannya yang saya tahu ya, itu antara 9 ya, 9 hingga 12 volt. Ya. Sementara yang dari vertikal atau yang tugasnya seharusnya menggantikan supply-nya ya pada saat TV start itu adalah 17. Jadi tinggal kita lihat aja nanti teman-teman. Nah, kita bisa ukur di sini. Pada saat dia belum start, posisi normalnya di sini 9 hingga 12 volt. Tapi pada saat televisi start, posisi normalnya itu harusnya 17 volt. Mengapa 17 volt? Karena tegangan tersebut sudah diganti oleh tegangan yang berasal dari playback, bukan lagi tegangan dari power supply. Nah, itu normalnya seperti itu ya. Oke, jadi saya akan mengukur tegangan dulu. Nah, coba ya, kita ukur di sini aja, di kaki trapo ya. Sebentar saya rapikan dulu multinya. Mungkin sudah bisa kelihatan ya kalau seperti itu teman-teman. Oke, bismillah. Oke ya, ini dalam keadaan belum start ya. Coba lihat. Nah, ini TV sudah start teman-teman. Nah, ini tetap 8,6. Mestinya di sini sudah harus 17. Ya, mestinya sudah harus 17. Nah, mengapa saya katakan sudah harus 17? Karena tegangan di sini sudah keluar ini. Nih, coba lihat ya. Nah, di sini sudah ada 16 sebenarnya, teman-teman. Di sini sudah ada 16. Ya, tapi mengapa di kaki trapo ini masih tetap 8? Nah, itu tandanya tegangan yang harusnya berfungsi untuk menggantikan si 9 sampai 12 volt ini itu tidak hadir, tidak menyeberang gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan ukur di mana sebenarnya kandasnya. Oke. Kandasnya di mana? Nah, coba kita ukur di sini. Nah, ini adalah dioda ya. Tetap 8. Kalau di sini ada 16. Berarti coba lihat teman-teman. Di ujung dioda sebelah sini itu 16 ya, 17 lah. Anggaplah 17. Nah, di sini tetap 8 ya. Oke, tetap 8 berarti diodanya. Kalau perkiraan saya dioda yang masalah ya. Wah, panas sekali teman-teman. Nggak bisa dipegang ya. Sangat panas. Oke, jadi di sini saya akan coba-coba untuk mengganti dioda itu dulu. Apabila dioda ini sudah saya ganti, belum juga berhasil, saya juga sudah tidak tahu ya rusaknya ada di mana. Tapi kita akan coba dulu, karena pengalaman yang lalu-lalu ya, itu diodanya yang bermasalah. Oke, langsung saya akan cari gantinya dulu. Oke ya teman-teman, jadi bisa dilihat ini adalah dioda ya. Memang sengaja saya pasang di belakang teman-teman.
Itu gunanya agar supaya rekan-rekan pemula ya bisa untuk melihatnya yang mana sebenarnya yang saya ganti ya. Karena biasanya saya kalau pengerjaan seperti ini ya, yang tidak saya kontenkan, itu pengerjaan saya agak cepat ya teman-teman, tidak lambat seperti ini ya. Untuk kerusakan seperti ini kami biasa di sini ya kerja itu kurang dari 30 menit ya. Jadi karena ini saya kontenkan, jadi saya buatnya berjam-jam teman-teman. Oke ya, jadi seperti ini bisa dilihat ini yang diganti ya. Oke, sekarang saatnya saya lakukan pengukuran. Untuk rekan-rekan nonton video mungkin tidak salah paham, tapi ya mungkin nontonnya loncat-loncat ya, pastilah saya yakin gagal paham ini. Karena di sini agak ribet. Oke, jadi di sini saya akan ukur ya. Tadi di sini ya, pada sebelumnya di sini tetap di posisi 8, ya di saat televisi sedang start. Oke, bismillah. Coba lihat. Tegangannya sudah 16 teman-teman. Ya, 16,3 ya. Itu pada teori di situ 17 volt, namun nggak apa-apalah kalau 16,3 ya. Jadi dia di situ sudah terukur 16,3. Oke, kita lihat gambar di depan. Sudah ada gambar ya teman-teman. Cuma ini gambar hitam putih. Mengapa? Karena saya menggunakan colokan komponen ya. Saya tidak berada pada mode AP. Saya berada pada mode komponen. Oke, karena ini cuma untuk ngetes saja. Oke, lihat. Gambar atas bawah sudah normal, lebar juga sudah normal. Dan coba di sini saya akan meraba transistor yang tadinya saya tidak bisa pegang ya teman-teman, apabila dinyalakan sekitar 1 menit. Nah ini coba lihat, tidak panas sama sekali teman-teman, cuma hangat-hangat ya. Nih, ini saya pegang ya, bahkan saya pegang pakai belakang jari saya ya, coba lihat. Nah ini kalau panas nggak bisa tahan teman-teman. Nah coba lihat, jari tangan saya rapat ya, nih tidak ada panas sama sekali teman-teman. Dan ini dalam keadaan menyala ya, dalam keadaan menyala. Nah coba supaya tidak ada jeda, lihat, nyala ya, dalam keadaan menyala. Dan teman-teman bisa hitung ini sudah berapa detik, sudah berapa menit. Beda ya, di awal video tadi saya nyalakan itu cuman sekitar 30 detik, transistor sudah tidak bisa lagi dipegang teman-teman. Nah sekarang mungkin ada sekitaran 1 menit lebih ya. Tadi ya sebelum diodanya saya ganti, pada posisi 1 menit lebih itu transistor udah jebol loh. Ini ada korbannya sudah 2. Nah ini sudah masuk mungkin hampir 2 menit. Coba saya pegang lagi, tidak ada panas teman-teman. Nah saya pegang-pegang seperti ini juga tidak ada panasnya teman-teman ya, cuma adem saja, seperti itu ya. Oke, seperti itu, mantap ya. Oke, jadi kasus terselesaikan ya, kasus terselesaikan, sehingga TV ini sudah bisa digunakan lagi secara normal. Jadi tinggal saya rapikan teman-teman. Nih, ini diodanya jangan lupa dirapikan ya. Mungkin ada yang sama seperti saya, masangnya di belakang ya, jangan ya. Usahakan pasang di tempatnya kembali agar lebih rapi. Dan kuncinya ya, untuk televisi Samsung yang horizontalnya jebol-jebol terus, nah seperti ini teman-teman, ini ya. Namun ingat, namanya elektronik itu kayak sulap ya teman-teman, biasa kerusakannya sama namun penyebabnya yang berbeda. Karena yang saya hadapi sendiri ya selama ini, televisi Samsung dengan kasus horizontal jebol terus itu banyak penyebabnya. Bisa dari kapasitor damper, bisa dari dioda damper yang menggunakan dioda,
Bisa jadi tegangan B-flash yang over, bisa jadi seperti yang barusan kita bahas di video ini teman-teman. Nah seperti itu. Dan pernah juga saya dapati bisa jadi karena flyback yang bermasalah. Oke, seperti itu. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum. Salam solder sakti.